Episode 73 Yue Wenxin. Fei Hung tersenyum lalu kembali menjawab. Tapi biasanya seorang guru lebih tua dari muridnya, bukan? Bagaimana aku bisa menjadi gurumu? Kita terlihat seumuran. Dia mencoba membuat beberapa alasan. Wang Ying dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak terlalu penting. Selama seseorang lebih kuat dan lebih berpengetahuan, seseorang dapat mengajar orang lain. Kakak telah benar-benar menguasai cara seni bela diri dan mencapai ranah dewa. Jadi tidak ada salahnya kau mengajariku bertarung dan menjadi sekuat dirimu. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dalam mengingat tindakan Fei Hung dan melihat bahwa pemuda ini benar-benar sangat kuat waktu itu. Fei Hung menghela nafas di dalam dirinya saat dia mengamati kekeras kepalaan gadis ini. Dia kemudian melihat sekeliling sebelum berbalik untuk melihatnya dan kemudian berkata, "Baiklah, dengarkan dulu. Selain itu, apakah tidak apa-apa bagimu untuk merangkulku seperti ini di depan semua orang ini?" Wang Ying terkejut dan kemudian berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Banyak orang di sekitar mereka berdua memperhatikan apa yang mereka berdua lakukan. Bahkan kerumunan orang ada di dekatnya. Wang Ying dengan cepat melepaskan jubah Fei Hung, sementara sedikit roda merah muncul di pipinya. Meskipun di tempat terbuka, diawasi oleh begitu banyak orang, membuatnya merasa malu, terutama ketika dia memegang pakaian seorang pria dengan tangannya. Fei Hung tersenyum sedikit saat dia melihat perilakunya saat ini. "Nona Wang, jika kau ingin aku mengajarimu untuk menjadi lebih kuat, kau harus menemukan aku lagi. Jika kau tidak dapat menemukan aku dalam 3 hari, aku tidak akan menjadi gurumu." Fei Hung melontarkan senyum main-main saat dia berbalik dan berbaur dengan kerumunan banyak orang dengan cepat. Wang Ying bingung dengan perubahan situasi ini dan bergumam sendiri. "Jika aku menemukannya, apakah dia akan menjadi guruku? Dan aku hanya punya 3 hari untuk menemukannya." Dia tidak bisa tidak merasakan kegembiraan di hatinya ketika dia melihat punggung Fei Hung yang menjauh. Sambil tersenyum licik, dia dengan cepat memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Mungkin saat itu, dia akan mencari tahu di mana Fei Hung tinggal, dan dia akan menemukannya dengan mudah nanti. Dia dengan cepat mengikuti jalan yang telah diambil Fei Hung, meninggalkan sekelompok pria terpana oleh senyum indah Dewi Wang mereka. Segera, desas-desus mulai beredar jauh lebih cepat daripada matahari terbit. Dalam waktu 1 jam, hampir setiap pemuda di kota Tianyun yang jatuh cinta pada Wang Ying mengetahui apa yang terjadi di pusat kota. Tampaknya, Dewi mereka, Wang Ying, telah jatuh cinta dengan pria lain. Tapi itu bukan berita yang terburuk. Tapi Dewi keindahan mereka bahkan mengikuti pria itu. Semua pemuda di kota Tianyun mengutuk pria beruntung yang membuat Dewi keindahan mereka jatuh cinta padanya. Saat ini, Wang Ying berjalan cepat, mencoba menelusuri kembali jalan yang diambil Fei Hung, tetapi dia segera menyadari bahwa pemuda itu telah menghilang sepenuhnya, seolah-olah bumi telah menelannya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah saat dia mengerucutkan bibir ceri tipisnya. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus menemukan pemuda itu lagi. Fei Hung telah menghilang dari daerah yang dia lalui dengan cepat, membuat Wang Ying tidak bisa melacaknya sekarang. Dia yakin Wang Ying akan mencarinya di dalam area kota Tianyun. 3 hari tidak akan cukup untuk mencari dirinya seluruh kota Tianyun. Fei Hung tersenyum licik sambil menggaruk kepalanya. Ajari dia? Mungkin aku tidak bisa mengajarinya kultivasi. Tapi aku bisa memberinya beberapa teknik sederhana yang bisa membantunya meningkatkan 1 atau 2 tingkat kekuatannya. Dia bisa menjadi yang terkuat di alam bawah ini. Fei Hung mengamati pergerakan Wang Ying yang sangat membutuhkan keberadaannya. Fei Hung memutuskan untuk menyerahkan masalah ini pada takdir. Jika dia tidak memikirkan hal ini lagi, dia mengubah tujuan sementaranya dan memutuskan untuk berkeliling kota Tianyun sekali lagi.
Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang menarik. Fei Hung memperhatikan kehadiran Lin Yan dengan perasaan spiritualnya. Dia berdiri di tempat yang tampak seperti di area kediaman klan bangsawan, sementara dia melihat seorang wanita cantik yang sedang berbicara dengan seorang pria muda. Lin Yan berdiri beberapa meter dari pasangan itu. Fei Hung mengangkat alisnya ketika dia mengetahui kurang lebih apa yang sedang terjadi. Mendekat tanpa membuat suara, Fei Hung menepuk bahu Lin Yan, membuat pemuda itu sedikit takut. "Ah, saudara Fei, ternyata kau hampir membuatku takut setengah mati." Lin Yan menghela nafas ketika dia menyadari bahwa itu adalah Fei Hung yang berdiri di sebelahnya. Fei Hung mengangguk ketika dia berbalik untuk melihat wanita yang ada beberapa meter dari mereka. "Siapa dia? Wanita yang kau sukai? Atau calon saudara iparku?" Dia bertanya dengan senyum licik. Lin Yan merasa malu dan mengangguk. "Benar, saudara Fei. Dia Yu Wengxin, wanita yang aku cintai." Fei Hung melihat wanita yang dicintai Lin Yan. Penampilannya benar-benar mempesona sebagai seorang wanita cantik dan mengesankan. Meskipun kecantikannya kurang dari 5 dewi cantik kota Tianjun, wanita ini masih cukup cantik untuk dianggap sebagai wanita cantik. Dia sepertinya mengalami masalah. Fei Hung mengerutkan kening ketika dia melihat interaksi kedua orang itu. Tampaknya pemuda itu menekannya sampai ingin meraih lengannya dan menariknya. Orang itu adalah Huai Ao. Dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan. Kekuatan seni bela dirinya ada di tingkat surga bintang 1. Jadi tidak akan sulit untuk menghadapinya. Masalahnya adalah keluarganya. Lin Yan mengepalkan tinjunya dengan sangat erat saat dia melihat wanita yang dia cintai dilecehkan oleh pria itu. Fei Hung menatap Lin Yan dengan wajah muram. Fei Hung mengetuk kepala Lin Yan. "Aduh, saudara Fei, apa yang kau lakukan?" Lin Yan berteriak kesakitan ketika dia menutupi kepalanya dari pukulan yang dia terima. "Apa yang sedang kau lakukan?" Fei Hung berbicara dengan nada marah. "Kau melihat bahwa wanita yang kau cintai sedang dilecehkan dan kau tidak berani membantunya. Jika aku jadi dirimu, aku akan pergi dan menyelamatkannya dari bajingan itu. Aku tidak akan keberatan. Menghadapinya sekali atau 1000 kali, aku akan membela wanitaku. Bahkan jika aku membuat seluruh keluarganya melawanku. Bahkan jika seluruh dunia menentangku, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil orang yang kusayangi dariku. Selain itu, jika kau sudah menghadapi keluarga Luo dengan melindungi saudara perempuanmu, apa salahnya menambahkan daftar lawan dari keluarga bangsawan sederhana?" Lin Yan membuka matanya lebar-lebar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Fei Hung.